Sosok Lukas Kolo, guru SMP di NTT 10 tahun tak digaji, terpaksa tinggal di perpus sekolah. Inilah sosok guru yang jadi sorotan publik setelah kisahnya yang menjadi pengajar selama 10 tahun di NTT, namun ia tak pernah menerima gaji dan terbatasnya fasilitas pembelajaran. Meskipun begitu, ia penuh semangat mengajarkan ilmu kepada anak-anak muridnya. Pahlawan tersebut pun bernama Lukas Kolo, seorang guru bahasa Indonesia yang telah mengabdi di SMP Negeri Wini dengan penuh sukacita selama 10 tahun lamanya. Yang lebih pilunya adalah Lukas dan sejumlah guru lainnya harus tinggal di perpustakaan sekolah yang dialihfungsikan sebagai tempat tinggal sementara untuknya demi menghemat biaya transportasi. Sehingga ia tak perlu mengeluarkan uang lebih untuk pergi mengajar. Lukas pun menyampaikan bahwa pada Agustus 2023 lalu ia sudah menerima surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun hingga kini ia mengaku belum juga menerima gaji. Guru tersebut tidak mengetahui pasti kapan akan menerima gajinya itu, ia hanya dapat menunggu dengan sabar. Maka untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari pun ia harus menjadi pekerja kebun dan menjual hewan. Di perpustakaan sekolah tersebut pun ia tinggal, bahkan ia mengajak keluarganya untuk tinggal di sana. Karena diketahui bahwa perpustakaan sekolah tempatnya mengajar ini dialihfungsikan menjadi mes tempat tinggal para guru yang berada di sana. Hal ini dilakukan karena mengingat lokasi rumahnya yang begitu jauh dengan sekolah tempatnya mengajar, yakni berjarak sekitar 25 km. Ia pun hanya pulang ke rumah jika ada keperluan saja. Tak hanya itu, sekolah tersebut pun begitu kekurangan fasilitas dalam kegiatan belajar mengajar, yang mana ia harus membuat setiap alat peraga karena tak memiliki lab bahasa. Seperti ketika praktik listening atau mendengarkan percakapan, Lukas harus menggunakan speaker yang disambungkan ke ponsel agar terdengar jelas kepada para siswa. Karena diketahui SMP ini pun tak memiliki proyektor untuk mendukung pembelajaran, jadi ia hanya mengajar dengan menggunakan fasilitas seadanya. Lukas pun meminta pemerintah Indonesia untuk memperhatikan tenaga pengajar di pelosok negeri, dengan menyejahterakan kehidupan serta memberikan sejumlah fasilitas pendukung pembelajaran para siswa. Pendidikan adalah investasi untuk masa depan dan para guru yang berjuang di kondisi sulit seharusnya mendapatkan dukungan penuh. Kisah Lukas Kolo pun dapat menjadi inspirasi untuk membahas perbaikan sistem pendidikan dan kesejahteraan guru di seluruh negeri dan memberikan apresiasi yang layak untuk para pahlawan pendidikan di tanah air.